kawasan barat, termasuk di Bukit Zaitun ya, wilayah 1. Dan terima kasih pendeta dari Perdede sebagai gembala jemaat di Bukit Zaitun, dan juga pendeta Padang, Sinar Padang yang sudah bersama-sama. Dan supaya tidak oleng kapal ini, harus ada advisernya, penasehatnya. Memang Yesus katakan semakin banyak penasehat, selamat bangsa, semakin berhikmat. Ya, jadi itu sebabnya setiap perjalanan butuh kita nasihat, butuh kita advisor. Baik, untuk KKR sepanjang 1 minggu yang dimulai hari Rabu, Kamis, Jumat. Yang tema umumnya saya ambil tadi cuplikan dari penasihat kita, karena saya blank. Saya bawa materi saya di PowerPoint. Rupanya saya lihat di sini tidak memungkinkan, lalu saya robah judul pembahasan saya. Ya, saya robah. Saya harus ikuti ritme di sini, aluran main. Ya, jadi bersama Tuhan di masa pandemi, itu tema umumnya. Ini luar biasa ini. Ya, tema umumnya bersama Tuhan di masa pandemi. Lalu pembahasan di hari Rabu, saudara sudah tahu dampak negatif handphone mengenal hukum Tuhan. Nih, ya, dampak negatif handphone dan juga mengenal hukum Tuhan. Yang kedua, dampak begadang dan mengenal makanan haram dan halal. Dan yang ketiga, mengelola stres di masa pandemi dan mengenal tempat yang indah. Ini ceramah kesehatannya dan ceramah firman Tuhan. Yang 6 orang yang sudah dibaptis, berapa orang yang sudah berkeluarga? 1, 2, 3 ya. Jadi 3 yang sudah berkeluarga, 3 orang muda. Wah, kamu sudah berkeluarga? Ini yang berkeluarga tadi? Sudah ya? Mohon maaf, sudah umur berapa? 23. Oh, 23. Oh, mantap. Ya. Jadi umur 23, oke, ini 3 orang yang sudah berkeluarga. Tapi boleh dikategorikan, siapa namanya tadi? Caca ya? Nah, masih pemuda lah. Pemuda yang sudah berkeluarga, karena masih usia 23 tahun. Luar biasa. Oke. Nah, saya melihat di sini, ini judul-judul ini sangat relevan kepada pemuda, khususnya kepada kalian. Berenam. Dan secara khusus kepada mereka yang bertiga ini, yang belum berkeluarga. Ini dampaknya ini. Kalau ini ya, nah sekarang saya buat judul yang saya akan create Sabat ini sebagai penutup yang sudah diberikan tanggung jawab oleh Pendeta Situmorang Sony, pimpinan kita dari UNI. Dia asosiat dari komunikasi UNI Indonesia Kawasan Barat. Jadi saya create judulnya sekarang. Jadi saya buat ritme bersama Tuhan di masa pandemi dan sesudah pandemi. Jadi saya tambah satu lagi kata. Ritme dan tanggung jawab bersama Tuhan di masa pandemi dan sesudah pandemi. Oke, itulah judulnya. Jadi apa tanggung jawab saya? Karena 1 minggu ini kita belajar mengenai sekolah sahabat hikmah. Tadi begitu banyak pembahasan mengenai ritme ini. Penjabarannya, ada aturan, ada ketukan, ada iramanya, ada segala macam. Kalau ini makanan, ini adalah gado-gado. Jadi komplit seperti jamu sido muncul. Baik, saudara-saudara, terima kasih double trio dadakan yang sudah mengumandangkan lagu. Lagu itu, saudara-saudara, dari kecil saya sudah saya dengar. Setiap KKR 1 40 hari, KKR 1 bulan, KKR 3 minggu, KKR 2 minggu, KKR 1 minggu, sekarang KKR 3 hari. Memang karena ada rumah sekarang minimalis. Jadi KKR juga diminimalis.
bukan hanya rumah, ya, sampai ibadah pun diminimalis, ya, termasuk saudara dan saya terlibat di sana. Dulu lagu Sion itu kalau ada 6 ayat, orang tua saya katakan 6 ayat, nyanyikan 6 ayat, nggak boleh dikurangi. Tapi sekarang diminimalis, ayat 1, 2, dan terakhir. Nah, itu minimalis. Sekarang renungan pagi. Dulu renungan pagi di rumah sama-sama. Sekarang karena sibuk di kantor, masa offline dulu, masa apa? Sebelum pandemi, udah ibadah di mobil saja. Nah, dulu dibaca satu, semua renungan pagi itu dibaca semua. Sekarang hanya ayat. Ya, so ini sekarang serba minimalis. Ini tren ini. Nah, apakah itu kita mengikuti ritmenya atau kita mengabaikan ritmenya? Oke, ini tanggung jawab di masa pandemi. Oke, demikian dulu sekilas judulnya. Sekarang kita masuk kepada materi. Apa itu tanggung jawab? Saya senang membuat ilustrasi ini dalam buku kitab suci Matius pasal yang ke-20. Itulah pembahasan kita. Matius pasal 25 ini ada 2 ilustrasi di sana. Ilustrasi yang pertama, 10 anak darah. Ya. 2 kalimat ini selalu diulang. Ya, Matius pasal 5 ayat 1 dikatakan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya enggak membahas itu. Tapi di ayat 1 dikatakan pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama. Pada waktu itu kerajaan sorga seumpama. Sekarang ilustrasi yang kedua. Perumpamaan tentang talenta. 2 kali diulang. Kerajaan surga sama ini gadis, kerajaan surga sama seumpama. Diulangi. Di dalam Alkitab, kalau kata itu lebih dari 1 kali diulangi, berarti ada penting penekanan. Mari kita lihat sekarang. Ayat 14. Itulah yang saya bahas. Tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab, ritme, tanggung jawab di masa pandemi dan sesudah pandemi. Ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Kata mempercayakan, memberikan tanggung jawab. Istilah sekarang dikasih modal kerja. Kalau talenta itu ukuran di bahasa perjanjian lama, artinya ukuran timbangan talenta, dan dikaitkan dengan mata uang sikal. Sikal itu dikategorikan ini 1 talenta itu sama dengan 6.000. Jadi 6.000 talenta. Ya, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. 5, 2, 1. Kasih tanggung jawab. Jadi kalau majikannya memberikan tanggung jawab, berarti ini harus dikembangkan. Yang menerima 5 talenta ini dengan senang hati menerima dan memberikan tanggung jawab, melakukan tanggung jawabnya. Yang menerima 2 talenta juga dengan senang hati mengembangkan ini tanggung jawab ini. Harus dikembangkan ini. Modal kerja ini. Dan yang menerima 1 talenta, saya tidak tahu apa alasan dia. Kenapa dia mengubur talenta ini. Menyembunyikan, dia kubur, dan dia tidak mau mengembangkan itu. Karena sudah ada pikiran negatif di otaknya. Masa saya dikasih 1. Yang kedua, masa majikan saya ini, dia mau menerima nanti, dia tidak kerja, enak banget dia. Tidak bekerja tapi menerima apa? Upah. Padahal yang 2 orang ini tidak berpikir seperti itu. Oke, karena tempat kita ini hanya sampai jam 11,
Hah, boleh. Oh, nggak masalah dia. Tadi dibilang harus singkat. Oke, tapi saya nggak, walaupun dikasih sampai jam 12, saya hanya kasih nanti sampai jam 12. Nggak sampai lah. Supaya sampai selesai, karena saudara juga sudah lapar. Saya juga sudah lapar. Ini 10.50. Paling 15 menit lagi. Oke, ini tanggung jawab. Mari kita lihat ayat 21. Ayat 20 mulai. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Artinya dia lipat gandakan. Dia kembangkan. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Dia kembangkan nggak tadi? Dia bertanggung jawab nggak? Dia bertanggung. Dia lakukan tanggung jawab itu dengan benar dari majikan. Majikannya ini tidak kontrol dia. Majikannya ini tidak mengawasi dia. Artinya majikannya ini dia percaya sekali kepada anak buahnya. Dia kasih. Dia yakin kalau ada orang dia akan kontrol itu. Gimana pekerjaan dia? Pekerjaan harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Dilihat progresif pekerjaannya. Tapi majikannya ini, dia begitu yakin kepada anak buahnya. Dan 2 orang ini melakukan tanggung jawab dengan benar. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Ini respon dari tuannya. Dia katakan, dia appreciate anak buahnya. Dia katakan seperti itu. Maka Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kepada yang bertanggung jawab ini, dia alamatkan kalimat baik dan setia. Saudara, kalau saudara sebagai majikan, alangkah baiknya, alangkah eloknya, saudara juga mengeluarkan kata-kata yang baik juga kepada anak buah. Kasih motivasi sama dia. Kasih semangat. Berikan semangat bagi dia. Kalau bos memuji anak buahnya, mantap kawan. Luar biasa perbuatanmu. Kalau nanti besok atau minggu depan Pendeta Heri Pardede datang ke kantor melaporkan itu, pasti advisornya Bapak Budiman Siregar ini akan berkata kepada Pendeta Pardede, Pendeta, baik sekali, mantap, pelayanan luar biasa. Dan juga nanti Pendeta Sony Situmorang juga akan memforward itu ke seluruh, lihat video ke seluruh dunia. Baik sekali perbuatanmu. Ketika diangkat satu orang, ini yang disebut efek domino. Dampaknya itu, dampaknya ke pendeta jemaat, dampaknya ke penasehat, dampaknya ke komunikasi yang dari Pentagon ini untuk menyebarluaskan ke seluruh dunia, dampaknya kepada ketua jemaat Pak Petrus, dan dampaknya juga kepada anggota. Lihat itu, kalau Tuhan katakan melalui hamba-hambanya, advisor, baik sekali perbuatanmu, baik sekali pelayananmu itu Pendeta Heri. Tapi kalau ada KKR nggak ada baptisan, akan datang dengan kalimat bahasa Bataknya. Ya hadi yulaiho. Apa yang kau kerjakan? Ya kan? Begitu kalimat itu dialamat. Ini yang 5 talenta loh. Sekarang kita lihat yang 2 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Selalu dialamatkan lagi, baik sekali telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil.
Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Artinya tuannya, majikannya sudah berbahagia, masuk. Hanya orang yang berbahagia yang ikut masuk dengan saya. Alamat yang ketiga, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu. Dan berkata, nah ini mari kita perhatikan secara seksama. Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Ini mengkritiki lagi ya, karena dia dapat 1 talenta, dia nggak puas. Sebenarnya untuk membela dirinya, mengkritik untuk mempersalahkan majikan. Karena dia malas ini, sebenarnya dia ini. Nanti saya ini saya sudah buka dulunya. Ya. Saya ulangi, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ini kembali dia memblame, mempersalahkan. Sebenarnya dampaknya adalah bukan karena itu. Itu hanya trigger, hanya pemicu. Dampak yang pertama adalah karena dia malas. Ya, dia ini orangnya malas. Karena di ayat 25 nanti dan 26 akan ada kalimat itu. Dia bilang kata, inilah pembelaan dirinya. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Dia kembalikan, sesudah dia tanam, dia ambil kembali, memblame tuannya, mempersalahkan, lalu dia katakan, ini Tuhan, ini talenta yang 1 itu, saya kembalikan ini. Dia cemburu, dia iri, dan segala macam. Tapi itu trigger, pemicunya itu. Tapi Tuhan sudah tahu alasan dia. Dan Tuannya sudah membaca, sudah menganalisa, sudah melihat karakteristik dari anak buahnya ini. Lalu dia katakan ayat 26. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hambaku. Ada 2 kata yang dialamatkan kepada yang menerima 1 talenta. Pertama, jahat. Saudara, hati-hati dalam hidup ini. Jangan sampai majikan kita mengatakan kita ini jahat. Yang kedua adalah malas. Jadi, orang yang tidak bertanggung jawab pada umumnya karena dia adalah malas. Yang kedua adalah dia jahat. Hati-hati. Dan ada 3 kata yang saya garis bawahi, yang saya analisa, yang dialamatkan oleh majikannya kepada yang 1 talenta itu. Pertama, dia jahat. Yang kedua, dia malas. Dan yang ketiga adalah tidak berguna. Useless. Kalau saudara dan saya udah tidak berguna lagi, mau jadi apa? Inilah kata-kata yang cocok kepada yang malas. Kalian bertiga yang masih muda. Dulu waktu SD saya selalu ibu guru saya dan pak guru saya suruh buat kalimat di satu kartun, apa kartun? Rajin pangkal kaya. Rajin pangkal pandai. Rajin pangkal kaya. Malas pangkal bodoh. Lanjut didengar. Malas apa? Malas pangkal miskin. Rajin pangkal kaya. Ya itu. Malas pangkal bodoh. Miskin lagi. Udah bodoh dan miskin. Udah pasti itu identik itu. Nah, itu tahun 70-an itu.
Kalimat itu sekarang udah nggak nomor lagi, nggak populer lagi. Waktu saya di UKLAP, tinggal saya sama dosen, saya katakan seperti ini, Sir, yang penting selesai pekerjaan. Nah, lambat tapi selamat. Yang penting lambat pun, Sir, akan bagus ini. Saya tinggal di rumah pendeta Dr. Sumendak. Waktu itu dia dekat. Yang penting selamat, Sir. Yang penting beres pekerjaan. Dia bilang, Sopar, nggak boleh istilah lambat tapi selamat. Itu dulu. Dia bilang, itu dulu. Sekarang cepat, tepat, selamat. Saya nggak mau dengar lagi kalimatmu itu, dia bilang. Cepat, tepat, selamat. Nggak ada lagi istilah lambat tapi selamat. Saudara, anak-anak muda, adik-adik yang baru menerima baptisan, ada tanggung jawab. Tanggung jawab dari gereja, tanggung jawab dari orang tua, tanggung jawab dari perusahaan. Di rumah, kami senang dalam keluarga kami, setiap kami ibadah sore, mezbah petang, kami Zoom Amerika, Manado, Kembangan, Kayu Manis, Pondok Kelapa, Kalimalang, Otista. Kami ada sekitar 9 partisipan. Walaupun berbeda 12 jam waktu dengan Amerika. Tadi pagi kami 2 subuh, jam 4:30, 2 subuh, ikut juga di Amerika. Mungkin di Amerika itu sore, jam 5 sore. Tapi mereka berdoa juga pada pagi ini, Tuhan. Jadi lihat, ikut ritme kami. Ikut aturan kami. Pada pagi ini Tuhan, padahal di sana 4:30, jam 5 sore. Menjelang malam. Kami sudah menjelang pagi. Lihat, kami senang. Itulah ritmenya itu. Tadi ritmenya itu di pelajaran sekolah sahabat, itu ketukan, iramanya, aturan main dari Tuhan. Sekarang saya sering dulu katakan kepada orang tua saya, Pak, ini Bapak ini banyak temanmu juga sekarang sudah pergi di Bandung, di Jakarta, merantau. Kita masih di kampung. Habis baterainya? Belum. Oke, masih bisa dengar suara saya? Oke. Jadi karena bodoh, karena malas, karena takut, tinggal terus putar. Sekarang anak saya ada 3 laki-laki. Yang paling tua sekarang tingkat 3 dia, semester 5 di AUP di Manila. Lalu yang nomor 2, nomor 3 kembar, kelas 2 SMA di Salem. Satu kali pernah saya berbicara dengan orang tua dari pendeta Sony Situmorang ini. Kami ngobrol-ngobrol. Dia katakan seperti ini. Karena orang tua saya miskin. Saya juga dulu guru, gaji damai-damai. Dibayar dengan beras, dibayar dengan padi, pokoknya macam-macam. Dibayar dengan singkong, itulah gaji damai-damai. Itu tahun 70-an dia kata. Sekarang saya berusaha sekuat tenaga. Anak saya harus saya junjung tinggi pendidikannya. Kalau boleh kuliah di luar negeri, saya berusaha untuk mengeluarkan anak saya ambil S1, S2, S3 ke luar negeri. Saya sangat sesalkan. Ada satu anak saya yang tidak mau kuliah, nggak sampai sarjana. Saya tidak tahu mulai sarjana sekarang. Ya? Sudah. Itu dia bilang. Tapi saya senang sekali. Anak saya yang nomor 1, yang nomor 2, dan nomor terakhir. Dari Manila semua. Itu dia bangga menceritakan itu. Saya juga dengan bangga saya katakan kepada anak saya. Saya katakan, gimana? Udah tamat SMA ini, mau kuliah di mana? Pematang Siantar, Unai atau Unclub? Oh, kenapa di situ, Papi?
Emang kenapa? Saya bilang, kok papimu tamat dari Siantar bisa juga begini? Kenapa seperti anggap enteng lihat Siantar? Enggak dong, bukan anggap enteng dia kata. Bisa nggak kuliah di luar negeri? Di mana? Di Manila. Oh, saya katakan kepada beliau, kawan, sebenarnya bukan level kita di Manila. Tapi belum sanggup. Bukan kelas kita di sana. Kelas kita di Siantar atau di UNAI atau di UNCLOS. Tapi kalau kau katakan di Manila, biar ngutang sekalipun, supaya kau lebih hebat, lebih maju, lebih mantap, lebih bertanggung jawab. Tapi akan mati-matian untuk mencari dana, supaya kau bisa kuliah di sana. Iya. Nah, ini tanggung jawab. Apapun diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya, demi tanggung jawab, demi kebahagiaan, sukacita kita bersama. Ritme, aturan main yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Demikian juga kepada sahabat-sahabat saya, orang muda dan juga ada orang tua yang sudah berumah tangga, yang menerima baptisan pada saya. Inilah kalau kuis dulu Who Wants to Be a Millionaire, pernah dengar itu di 10 tahun yang lalu di RCTI. Inilah titik aman pertama yang saudara akan alami. Mau masuk titik aman yang kedua akan banyak tantangan demi tantangan. Sudah nggak bisa lagi merokok, sudah nggak bisa lagi makan seafood, udang dan kawan-kawannya, sudah nggak bisa lagi minum teh, sudah nggak bisa lagi minum kopi. Sudah diajarkan itu, dan setia mengembalikan persepuluhan dan persembahan terpadu. Itu tanggung jawab. Ya, saya dulu merokok juga, meskipun sudah Advent. Tapi saya tamat SMA tahun 89, berakhirlah rokok saya. Sekarang udah 32 tahun. Bebas saya dari merokok. Nggak mau saya. Ketika harus ada tekad, harus ada tujuan, target. Dulu setia merokok, setia minum kopi, setia minum teh dan segala macam, karena kalian baca, lihat, dan dengar apapun makanannya, teh sosro minumannya. Sekarang kawan abaikan. Kau seperti majikan tadi, tidak diawasi. Pendeta tidak mengawasi, ketua jemaat tidak mengawasi, orang tua makan mungkin belum, atau mungkin sudah. Tidak ada yang mengawasi. Itulah yang disebut dengan integritas. Integritas itu saat kita melakukan sesuatu tanggung jawab, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengawasi, tapi kita dapat dipercaya. Itu, ya. Apalagi sudah berkeluarga, sudah ada anak. Nah, 23 tahun sudah ada anak. Saya 54 tahun, 32 tahun baru merit. Itu pun sudah didiskon habis-habisan, baru laku. Umur 32 baru merit. Karena miskin, melarat dulu, nggak ada modal. Tapi kalian sekarang lebih maju, ya. Berarti sudah pas motonya Jupiter MX. Yang lain makin apa? Ketinggalan. Ya, Anda di depan. Jadi, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, umat-umat Tuhan di Jemaat Bukit Saitun, mulai dari Gembala Jemaat Pendeta Heri dan Ketua Pak Petrus, anggota majelis, dan seluruh anggota jemaat, maupun wilayah 1 yang turut tergabung pada saat ini. Masih ada Pendeta Yosef? Masih. Ya, akan banyak tantangan yang kita hadapi. Mari tanggung jawab, ikuti ritme tanggung jawab di masa pandemi dan sesudah pandemi. Jadi di masa pandemi ini akan banyak alasan kita. Banyak alasan. Ya. Banyak alasan untuk tidak menginjil. Banyak alasan untuk tidak melakukan tanggung jawab. Oh, karena COVID, karena ini, karena ini, karena ini. No reason. Itu bukan alasan. Tapi lakukanlah tanggung jawab kita. Kalau Anda melakukan tanggung jawab yang benar, ikut di dalam Tuhan,
Saya akan baca sekali lagi. 2 Tawarik 26. Ayat inti tadi. Ayat 5. 2 Tawarik 26 ayat yang tegas ini. Ikuti ritme dari Tuhan. 2 Tawarik 26 ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Tuhan. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Lihat, setiap kali selagi Anda mengutamakan Tuhan dalam hidupmu, Yesus memberikan garansi. Allah membuat segala usahamu berhasil. Berhasil di dalam rumah tangga, berhasil dalam pekerjaan, dan teristimewa berhasil di dalam kerohanian. Bila mana saudara mengikuti tanggung jawab, ritme, aturan main di masa pandemi ini, tidak ada alasan bagi kita untuk gagal. Manusia selalu memikirkan kegagalan, tapi Tuhan tidak pernah memikirkan kegagalan, karena Dia selalu memberikan keberhasilan. Tuhan menolong saudara-saudara, Tuhan menolong kita bersama. Saya bersuka cita di daerah Sukabumi ini, khususnya sahabat tanggal 28 Agustus ini, ya, 28 Agustus, saudara menerima kebenaran lewat kebaptisan. Dulu juga saya menerima kebenaran tanggal 28 Agustus juga di tahun 89, 32 tahun yang lalu. Ya, saya masuk kelas 1 SMA, saya menerima baptisan. Maklum dulu anak Badung, ya, tapi Badung itu harus kita tinggalkan. Tidak selamanya kita Badung, harus kita punya target. Karena selama ini saya tidak mengikuti ritme Tuhan. Ketika saya menerima baptisan, saya mengikuti ritmenya, aturan main, diramanya, sehingga alunan musik itu luar biasa. Dan saya menikmati sekarang bersama keluarga saya, bersama jemaat, bersama umat-umat Tuhan di Kompres DKI Jakarta. Demikian juga umat-umat Tuhan di wilayah 1. Ya, ada pendeta Heri Perdede, ada pendeta Padang, dan ada juga penasihat kita, Pak Budiman Siregar. Inilah penasihat satu-satunya yang terlama di dunia ini, di dalam satu wilayah, 6 tahun. Nggak mau pindah-pindah. Dia terus mengikuti ritmenya. Ritmenya Sukabumi. Memang daerah Sukabumi memang adem. Memang sejuk. Ketika dia berada di sini, imannya semakin disejukkan. Dan Tuhan menolong kita. Memang dari 8 tahun yang lalu saya kenal dia. Begitu terus wajahnya. Ya. Asam urat boleh naik, tapi yang lain iman turun. Ya, oke. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Saya bawa ini di dalam nama Yesus. Dan kalau ada kata-kata saya yang kurang pas, mohon dimaafkan. Sejujurnya tidak ada maksud dan tujuan saya untuk menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Tapi saya membawa firman Tuhan supaya kita bertanggung jawab. Jangan disebut Yesus kita dialamatkan jahat, malas, dan tidak berguna. Saya nggak mau kata-kata itu dialamatkan kepada saya. Tapi saya mau dialamatkan oleh Tuhan, oleh majikan saya. Bagus, mantap perbuatanmu itu. Terimalah mahkota kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Tuhan kepada masing-masing kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Amin.